Ini adalah percobaan ke-300 pria untuk menggosok kayu untuk menghasilkan api. Akibatnya, kayu itu tiba-tiba patah. Tangan beliau tergores hingga berlumuran darah. Jack sangat terpuruk. Ia hanya bisa berteriak untuk meluapkan rasa sakit dan kemarahan di dalam hatinya. Namun, betapapun kerasnya kenyataan, perjuangan untuk bertahan hidup tetap berlanjut. Jack menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia membersihkan lukanya dengan air laut. Setelah membalutnya dengan sederhana, ia mengambil papan itu lagi. Kemudian membungkus ujung kayu dengan kain robek. Ia melanjutkan usaha untuk menyalakan api. Kali ini pria itu jauh lebih tenang. Ia dengan mantap mengulangi gerakan di tangannya. Tak lama kemudian, bahan yang terbakar mengeluarkan asap putih. Ia segera berbaring. Ia menghembuskan napas 2 kali. Namun, asap putih itu segera lenyap. Dengan cepat, ia menghilang. Ia mengambil papan itu dan mengamatinya dengan teliti. Ia baru menyadari bahwa kegagalan sebelumnya disebabkan oleh papan yang menyentuh tanah. Kurangnya sirkulasi udara. Setelah menemukan penyebabnya, dia menggali lubang lagi dan menempatkan papan. Memasukkan bahan bakar dan menggosoknya lagi. Tidak lama kemudian, asap putih muncul lagi. Dan semakin tebal. Pria itu menahan napas dan menghembuskan udara dengan kuat. Akhirnya, api mulai menyala. Saya berhasil. Api. Berhasil. Api unggun menyala di pantai saat senja. Pria itu menari di sekitar api. Rasa senangnya jauh melebihi memenangkan hadiah 5 juta. Dia menusukkan kepiting pada sebatang kayu dan memanggangnya. Dia tidak sabar menggigit daging kepiting. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Begitulah waktu berlalu hari demi hari. Seketika sudah 4 tahun berlalu. Selama 4 tahun, dia mencoba berbagai cara untuk melarikan diri. Namun selalu terhalang oleh ombak besar. Dalam keputusasaan, dia bahkan pernah berpikir untuk bunuh diri. Namun kerinduan terhadap istrinya membuatnya bertahan. Hingga suatu hari, terdengar suara benturan aneh di tepi laut. Dia maju dengan hati-hati untuk memeriksa. Menemukan sepotong papan pintu plastik hijau yang tersembul di tepi pantai. Nalurinya memberitahunya bahwa benda ini berguna. Jadi dia berusaha keras untuk menyeretnya ke darat. Namun, dia tidak bisa langsung memikirkan penggunaannya. Saat dia bingung, sehembus angin laut bertiup. Papan pintu terjatuh mengikuti arah angin. Dia memandang papan pintu dan ombak di kejauhan. Tiba-tiba dia mendapatkan inspirasi. Jack kembali ke hutan. Menggunakan cara membakar, dia menebang sebuah pohon kelapa yang besar. Kemudian dia juga memotong cabang muda. Dengan hati-hati mengupas kulitnya. Menjemurnya di bawah sinar matahari. Menunggu hingga kulit pohon benar-benar kering. Jack kembali ke gua. Menganyam kulit pohon yang kering menjadi tali. Segera setelah itu, dia menggunakan tali yang telah dibuat. Mengikat semua pohon kelapa bersama-sama. Sebagai kerangka rakit. Kemudian dia mengambil pita magnetik untuk mengikat batang kayu kecil di atasnya. Dengan cepat, sebuah rakit kecil yang cukup baik pun selesai dibuat. Namun anehnya, Jack tidak langsung berangkat. Melainkan, ia menancapkan sebuah bendera kecil di samping rakit. Seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Hari itu tiba-tiba angin kencang bertiup. Seolah-olah badai akan segera datang. Namun, Jack langsung mendorong rakit ke laut. Lalu tanpa ragu ia duduk di atasnya. Dengan dayung buatan sendiri, ia berusaha keras mengayuh. Menghadapi ombak, ia berlayar menjauh. Seiring rakit semakin menjauh dari pulau. Ombak semakin tinggi. Sebuah gelombang raksasa setinggi puluhan meter mendekat seperti monster. Namun, Jack melepaskan dayung. Berbaliklah dan tataplah ombak raksasa itu dengan saksama. Nosliwit B2. Tepat saat rakit hampir ditelan. Ia memutuskan tali, dan papan plastik tiba-tiba tegak. Menjadi sebuah layar angin yang berlayar menghadapi angin. Membawa rakit meluncur ke puncak ombak. Berhasil melewati dinding kematian yang telah mengurungnya selama 4 tahun. Jack berteriak dengan penuh semangat. Sambil cepat-cepat mengambil dayung dan berusaha mengayuh. Memanfaatkan gelombang untuk keluar dari daerah berbahaya. Hari-hari berikutnya, Jack mengandalkan layar yang terbuat dari papan pintu. Hanyut terbawa arus di lautan yang luas. Ketika haus, dia menggunakan tempurung kelapa untuk mengumpulkan air hujan. Ketika lapar, dia turun ke laut dengan tombak untuk menangkap ikan. Betapa menyenangkannya.